Halo semuanya. Oh. Yeay. Hai. Akhirnya ada lagi Poki. Ada lagi. Minggu kemarin saya ke Banjaran, nggak bisa join. 2 minggu loh. 2 minggu gitu. Kan yang minggu pertama, minggu waktu itu memang semuanya nggak bisa. Episode apa? Oh, nggak bisa. Iya. Kita pernah berangkat. Ya lagi jangan. Nah, minggu kemarin saya ada panggilan dari pusat jadi nggak bisa bergabung dan akhirnya hari ini saya bergabung kembali. Yuk, ngobrol deh. Saya tuh memperhatikan beberapa judul podcast kita belakangan ini ya. Itu udah dibahas minggu kemarin. Oh udah? Kan saya baru join. Judul-judulnya menarik gitu. Jadi judul-judul itu adalah judul-judul untuk Apa? untuk show podcast yang udah jutaan orang subscribernya. Yang kalau udah jutaan subscriber judulnya kayak gitu. 100k lah, 100k lah. Minimal 100k. Itu baru judulnya tuh modalnya kayak gitu. Modalnya gitu ya bener. Ini 13. Itu episode yang berapa yang 13 teh view aja. yang judulnya nge-mention nama Anda tuh episode berapa sih? Baru Kemarin. Oh iya kemarin. Mang Dika. Siapa ini Mang Dika? mulai eksploitasi bahaya aja. Ada Mang Dika, kenapa Mang Dika? Yuk, lanjut lagi ngobrol. Jangan kemana-mana, masih di obrolan tapi. Nah, dia sambil ngopi, sambil ngerokok. Mang Dika lagi loh. Mang Dika. Mang Dika banget anjir. Emang jarang dipanggil Mang Dika ya? Oh jarang bisa. Daripada Andika nama sebenarnya. Itu terlalu gay. Oke. Halo aja ngobrol. Kali ini kita akan ngobrolin yang lagi rame banget di Indonesia dan sangat viral sekali. Karena tiap hari, tiap 2 hari, tiap 3 hari, tiap seminggu kayaknya masih banyak banget yang lagi bersih-bersih katanya. Apa bersih-bersih apa? Bersih-bersih sungai. Bersih-bersih sungai Pandawara. Bersih-bersih Indonesia katanya. Indonesia katanya ada yang lagi bersih-bersih lah, ada yang lagi ini lah, adanya. Sampai akhirnya meme di X atau Twitter, di Instagram atau di TikTok itu sangat ramai sekali. Ada yang ngetrend cenah. Apa keunikan negaramu? Nah, banyak yang jawab Indonesian. Dan yang ngejawabnya itu bule-bule. Yang nggak tahu ya sengaja apakah si bule yang emang nyari viewer, nyari follower atau nyari apa. Tapi semuanya kompak bahwa what's your uniqueness in your country. Semuanya bilang Indonesian is corruption. Atau ada juga yang bilang Indonesian the best. Apa tadi saya bilang? The most apa the best ya? Tadi mah bilangnya the best, makanya the aneh. best. Oh tadi salah berarti. Pokoknya mah the most corruption country in the world. Atau misalkan salah satu ciri yang paling terkenal di Indonesia itu apa? Korupsi. Saat di beberapa negara yang lain ada yang jauh, misalkan Thailand, oh Pattaya, Japan, oh anime, Korea, oh K-pop, Indonesia korupsi. Anime video. Anime video. AV anime video, bener sih. Masih belum puasa loh ini. Ya bener anime video. Anime itu kan bentuknya video. Nah, dengan kita ngomongin ini, judulnya bisa jadi lebih liar. Apa judulnya? Nah, Indonesia the most corruption country in the world. Nah, kan Apa yang salah berarti? Ya berarti kan apa yang salah? Dari sekian banyak keindahan Indonesia dan bagus-bagusnya Indonesia gitu. Tapi nanti ketika rilis nanti judulnya, wah ini judul paling mencekam yang pernah ada. Ya, kan lagi in banget sekarang. Kayak gitu. Korupsinya Indonesia belakangan ini benar sih. Kan ada ininya. Beritanya kayaknya ada semua korupsi. apa? Organisasi ICW. Indonesian Corruption Winner.
Sebenarnya kita udah bahas ini Pak. Oh, udah? Enggak, minggu kemarin tuh mungkin nyambung ke yang episode yang lalu karena Oh. episode yang lalu kita ngebahas BUMN. Oh ya, saya baru dengar 10 menit awal sih. Yang apa BUMN tanpa apa? Tanpa kompetensi. Tanpa kompetensi. Ya kan kita yang tanpa kompetensi ya. Tuh, soalnya kemarin mencekam euy. Obrolan mencekam. Di sini vibes-nya juga mencekam. Atmosfer di sini gelap. Nah, pada mabuk. Yang nggak tahu di Nah, bisa nggak ada matiin. mati. Ada yang ini, ada yang hijack. Iya. Seberbahaya itu podcast ini. Anjir. Setidaknya dapat perhatian. Iya. Ketika kita bahas pasti ada yang Layu sebelum ikutan dibahas. berkembang. Sebelum di itu kan biasanya ada uang bungkam. Nah itu yang penting kan. Nggak sih benar. Kan uang bungkam duitnya di mana? Ke sini kan di mana? Setelah dibungkam nanti terus viral banyak perlawanan baru dijadiin duta. Jadi duta. Gitu. Duta BUMN. Podcast Duta BUMN. Mana tahu orang jadi duta BUMN deh. Lu minta ininya aja. Nah, Lanyard. ada di Shopee itu. Lanyard BUMN itu sekarang lagi trending. Disewa-sewain. Tuh udah ada yang nyewa. Itu BUMN ngaco. Kemarin teh Pertamina ngaco. Tapi saya daftar FHCI BUMN. Lowongan kerja Pertamina. Nggak apa untuk Nggak apa-apa. untuk Kan sekarang tahu di luar sistem. Ketika masuk kan yang mudah-mudahan oh sistemnya begini kalau di dalam. Oh iya gitu ya. Kan saya butuh riset ya. Iya betul. Harus tahu dalamnya seperti apa. Kan gimana nih ya? Siapa tahu gitu lulus. enggak ini korupsi yang akan dibahas sekarang. Ya. Korupsi yang gimana? Maksudnya yang sampai terkenal banget. Oh kayaknya boleh teh karena kayak kemarin sih baru-baru ini kan yang si DWP itu ada yang dipajak kan. Ya. Kayaknya itu deh gitu. Makin DWP makin menegaskan lagi. Ya DWP kan karena sampai 4,5 miliar ya. Terus ada yang itu tadi gini yang konten kreator DWP itu acara musik, acara Jakarta Warehouse Project. Juga Dewi Persik. Terus yang konten kreator Cina itu loh. DWP. Dewi DP Dewi with Persik. Dewi with Persik. Terus yang konten kreator Cina gini yang lewatin apa imigrasi di Soekarno Hatta. Dia kontenin sambil nyelipin amplop bahwa dia lagi bawa barang apa lolos. Tapi karena viral akhirnya kan disikat juga beberapa pejabat imigrasi di Soekarno Hatta diputus. Nah itu. Jadi udah karena udah di mana-mana kan di semua Aspek. di semua aspek. Maksudnya kita jangan ngomongin dulu buat fair-fairan ya. Ya. Jangan ngomongin korupsi di level atas juga dong gitu. Kita ngebahas Ya. saking mengakarnya gitu. Jadi korupsi di kita itu kan udah sampai ke yang bawah-bawah gitu. Nah iya. Nah saya lihat di beberapa konten itu di kolom komentar sekarang mulai banyak yang ya dari dulu juga sama lah, cuma mungkin kelihatan sekarang di kolom komentar itu akhirnya jadi banyak yang saling menyerang. Jangan ngomongin yang atas aja, ternyata di masyarakatnya gini apa istilahnya tuh ya pemerintahnya aja kayak gitu, rakyatnya aja kayak gitu, ya pemerintahnya juga bakal begitu. Jadi sebetulnya Kayaknya sama. memang pola di Indonesia dari kecil itu kan diajarin dasar-dasar korupsi. DDK. Dasar-dasar korupsi itu udah diajarin banyak hal lah. Kalau waktu kecil nggak diajarin dasar-dasar korupsi. Korupsi itu kan istilah yang apa namanya teh sudut pandangnya negatif. Kalau di luar dasar-dasar kekeluargaan. Nah, mungkin gara-gara eta dasar-dasar kekeluargaan gitu. Iya maksudnya kan Dasar-dasar. maksudnya harus dibuat straight dulu gitu, dilurusin dulu istilah korupsi deh. Kadang-kadang orang tuh cuman terpaku sama urusan duit gitu, padahal kan enggak. Ya. Ya kan? Menurut orang sih ketika jelema di lampu merah itu
ngaliwatan garis geus korupsi atau di kalau di Cimahi ada yang di Armed itu dekat pom bensin mau ke tol kan putar untuk memutar arahnya ada tempatnya di depan gitu. Tapi ini di sebelumnya yang jelas-jelas nggak boleh ya. gitu di situ. Di Antapani juga ada itu banyak. Ya menurut orang tuh kayak gitu tuh udah Korupsi ya. gitu. Atau ini dampak air ke mesin. Iya. Itu korosi. Waduh, iya bener. Teroksidasi. Bener apa sih? Korosi. Gak pakai ini, gak pakai aba-aba aja. Ini kan kita belum siap. Ya kayak gini weh. Kalau pagi-pagi lah ya, kalau pagi-pagi hektik kan dengan banyak orang tua yang nganterin anak-anak. Ya. Terus si putar baliknya itu lumayan jauh. Ya. Nah, orang tua itu lebih untuk mengefektivitaskan waktu. Akhirnya yang lah lawan arah gitu. Ya. Kalau muter sesuai dengan jalur kan lumayan ya. Misalkan lo ngambil waktu 10 menit lah untuk muter gitu. Tapi kalau untuk lawan arah jadi 3 menit nih gitu. Dan itu teh kan sambil bawa anaknya tuh. Bawa kendaraan teh gitu ya, bawa motor lah gitu ya. Bawa kendaraan tuh sama anaknya kan akan terbiasa, oh nggak apa-apa gening, gitu, diajarin secara nggak langsung ya. Iya. Terus kalau di lampu merah misalkan, Ya. udah jelas-jelas lampu teh merah gitu, terus kita lihat di sebelah sana teh kosong ya, terus akhirnya teh yang guys teh laba teh udah kosong ya gitu. Ya. Nah, ketika ada anak yang melihat perilaku orang tuanya begitu gitu, jadi itu teh hal-hal yang wajar melakukan kesalahan yang seperti itu teh gitu. Nah itu kan menjadi dasar-dasarnya teh gitu. Ya. Nah nanti akan berimbas kepada masalah keuangan besarnya. Zaman-zaman kita dulu kan ada yang namanya bahasa istilahnya Uniko ya. Usaha nipu kolot. Anu baheula mah kan beli LKS Ya. 25.000, minta ke kolotnya 50.000 gitu. Ya. Nah, itu kan sudah markup gitu. Didasarkan itu. Nah, sekarang kan orang-orang yang melakukan korupsi itu usianya kan produk-produk lama yang mungkin terbiasa markup dari LKS gitu. Proposal kegiatan. Itu juga kan yang akhirnya dihantam sama sekarang argumennya Gen Z. Gitu. Oh Gen Z pemalas kerjanya bla bla bla, terus dibalikin. Milenial mah cina korup. Nah, milenial mah gitu. Jadi perang itulah di sosmed. Maksudnya kalau Gen Z apa tadi? Ya kalau katanya kan Gen Z itu dilabelin pemalas lah, mudah menyerah gitu, lembek. Nah, mereka jadi nyerang balik. Gen Z mah cina korup, cina Gen Z mah cina milenial itu korup. Tapi kan tidak, kayaknya kalau mereka Gen Z udah agak itu sih korup juga. Kalau udah ada di tempatnya, tapi nggak juga, orang mah masih punya harapan ke Gen Z bisa korup karena di misalkan kasus-kasus korup di ada sekarang fraud kan, penipuan, tapi kan basicnya teh nggak ada mah markupping kan, markupping. Nah bela ke orang SMP SMA gitu di zaman orde baru gitu kan nggak kenal nama korupsi gitu, ya kan, maksudnya nggak kenal apa mana tong korupsi gitu, nggak ada istilah yang di KKN belum ada. Iya setelah KKN tuh 98 karena terjadi kasus itu kan. Tapi itu kan di level yang tinggi, kita tuh nggak tahu di level SMA gitu teh. Ya, itu istilah korupsi itu apa gitu melakukan apa. Terus kita nggak ngelihat gitu kan di akhir-akhir periode orde baru. Kita nggak pernah tahu dan nggak ngelihat KKN teh naon sih gitu. Itu kan akhirnya nyusun, karena orang kan berpengalaman itu lah waktu SMA jadi panitia pensi kan, membuat proposal pengajuan dana segala macam kan. Ya di situ tuh diwajarkan karena dari atasnya dia bikin markup
segala macam kan, ya markup semua karena kita nggak terbiasa ngecek harga sebenarnya gitu. Terus main tembak-tembak, terus elemen iya kan, tembak apa elemen yang paling mengerikan kan sebenarnya biaya tak terduga di dalam proposal biaya itu, tak terduga itu 10% ya. atau lo sih istilah lo enak mah di yang BJBT non budgeter Biaya lain-lain. ya proposal ormas itu biaya tak terduga kita 7 selalu juta. ada. Iya mungkin itu juga karena udah terdidik kali ya dari kecil. Jadi Kayaknya mah yang korupsi sekarang sebetulnya mah kan selain karena adanya kekuasaan, ada kesempatan yang dimana kalau dia melakukan markup itu, gitu ya, orang lain tuh nggak akan tahu, Ya, gitu. Karena kan untuk beberapa instansi yang besar itu kan masyarakat mau nepikeun ka nyaho RAB na itu, betul. gitu. Hmm. Jadi sebenarnya mah kalau saya ngelihat yang sekarang gitu ya, banyak terbuka siapa yang korupsi. Sebenarnya kan ini mah antara masalah kepercayaan antar instansi. Ya. Instansi ya dianggap korupsi, akhirnya diperiksa sama instansi yang lain. Instansi yang lain melakukan itu, nanti ada yang lagi monitor juga meren. Ditinggali deui gitu kan. Ya. Tergantung siapa yang berkuasa sebenarnya. Iya maksudnya kalau tadi balik lagi ke judul awal Indonesia adalah the most. Maksudnya belum lama ini juga kan pimpinan KPK ketemuan kerja. Ya. Paling lama kok itu lah. Iya kan? Ya. Keciduk juga. KPK loh itu. Nukuduna. Ya, tapi kan itu kayaknya memang udah terlalu hal yang biasa banget gitu. Tapi Ya. akhirnya menurut secara pribadi sih jadinya udah menyerah aja gitu. Ini soalnya baiklah gitu. Soalnya mana korupsi cuman umat toh kita panggil malu gitu. Malu. Kasihan keluarganya gitu. Ya. Sok aja korupsi mah selagi ada kesempatan mah dan pastilah gitu. Jadi ketika orang ini pejabat kursi enggak, orang akhirnya satu sisi jadi udah nggak percaya ada yang bersih teh jadinya gitu. Ya. Jadi menurut Mang udah dianggapan orang-orang di atas itu teh yang ketahuan atau yang enggak gitu doang. Antara ketahuan atau enggak ya. Ya, kenapa bisa ketahuan? Ya mungkin banyak lah apa mainnya kurang rapi atau sesajennya kurang. Atau mau ganti posisi gitu. Ya apa Ganti ya? pemain. Nah. Ya balik lagi ke tadi sebenarnya ke episode sebelumnya masalah kompetensi yang ada di BUMN. Sebenarnya kan masalah di SDM ya gitu. Tapi kan masuk BUMN teh tesnya susah. Ya Kan banyak orang pintar bos. Kan malah pinter berarti gitu. Ya karena Justru karena pintar. Kalau bodoh mah mereka nggak akan ngakal-ngakal. Ini korupsi kan ngakalin lah. Tapi kalau masih ketahuan berarti kurang pinter. Nah itu dia kurang rapi. Kurang rapi. Karena Kurang nanti rapi. ada yang mau monitor biasanya. Karena banyak orang yang pintar dan rapi mainnya gitu di luar Terus sana. kalau tadi si Bang ini kan ngomongin masalah markup gitu nya. Kurang apa di segi pengadaan barang. Misalnya gini, saya mau beli laptop Ya. harganya 7 juta. Dianggarkan 7 juta, tapi kita tuh nggak bisa tahu di lapangan pada saat terjadi realisasi anggaran itu si laptop ini tuh belum tentu 7 juta. Ya. Mungkin naik yang unit gitu ya. yang diajukan ya. Mungkin naik, mungkin turun gitu. Tapi kan kebanyakan kalau lagi dibutuhkan itu pasti naik si barang teh. Benar. Belum lagi kita ada pajak ya kalau pembelian barang gitu Ya. dan lain sebagainya. Akhirnya kan di up gitu Oh iya. untuk menghindari kerugian bahwa orang teh butuh speknya yang harga 7 juta. Tapi berarti kan ada toleransi kita boleh ngelebihin itu sekian persen dong. Iya. Kalau misalkan ada toleransinya itu dianggap korupsi atau tidak? Kalau di ini nih, kalau di yang biasa kita hibah ikut itu, Nah iya saya mau bahas hibah itu.
mengajukan itu kan ada HPS kan, harga Yo. perkiraan sementara di situ. Nah, terus kan misalnya harganya di atas Di atau atas. di bawah itu karena yang tadi kan urusan lapangan. Cuman orang mah menyorotnya lebih ke sini. Jadi semua itu teh, semua pendanaan itu dilihat teh dengan parameter pengadaan barang. Ya. Nah, tapi kan di pendidikan mah harusnya beda. Harusnya beda maksudnya teh ya karena orang mah tuh bisa ngomong di Pertamina di mana-mana ya. Ngomongnya di pendidikan. Pendidikan mau dari Dikdasmen maupun perguruan tinggi harusnya berbeda parameternya. Lanjut. Contoh misalnya gini. BOP kan. BOP Udah apa? yang bantuan apa Bos. Fenotnya kan? Bos. Bos. Nah, bos itu yang diharapkan laporannya teh apa gitu? Apakah output atau outcome? Gitu. Apa bedanya output sama outcome? Kalau output kan ya nilai pasti kan. Kalau outcome itu kan potensi ke depan. Misalnya teh dengan misalnya pengadaan laptop gitu. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Kan nggak bisa dinilai pada saat itu. Iya. Si ketika audit terakhir kan harusnya dilihatnya nanti apakah laptop itu berguna pada saat untuk peningkatan pembelajaran gitu. Nah itu kan meningkat itu yang sering kita bahasnya masalah yang terukur dan tidak terukur. Nah si outcome itu kan sulit untuk terukur sebenarnya kalau dilihat diukur pakai angka dan segala macam sulit terukur. Nah sementara audit itu pendekatannya adalah output gitu. Contoh yang ini yang Om ini ikut yang apa? IRT-UM. WM. Itu kan gimana caranya dalam berapa bulan si UMKM yang dibantu itu bisa meningkat? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi auditnya itu kenanya kan audit pengadaan barang kan. Iya. Gitu. Bukan dilihat bagaimana setelah pembelian barang itu dia mencapai Perubahannya gimana? ya perubahannya. Tapi ada pinternya juga sih itu. Kan waktu itu saya coba, kan teman-teman satu tim itu akan mencoba mengadakan pengadaan barang. Harga kan belum sesuai ya. Asesor dari sana juga bilang, ini harga pasti belum pasti. Karena apa? Ya tadi misalkan ada ongkos kirim, ada pajak, ada apa-apa. Itu pasti akan berbeda saat pengajuan proposal awal. Betul. Nah itu nanti ditalangin dulu aja. Tapi kan kita tahu, kalau dana dari pemerintah sudah turun, nggak mungkin dong Iya. ada tambahan lagi atau apa. Iya. Akhirnya kan dilemparnya adalah, wah ini dari perguruan tinggi harus ikut andil. Akhirnya menggunakan dana perguruan tinggi untuk nambahin kekurangan gitu. Jadi kan saya mikirnya, oh berarti dari sana pun ada kelonggaran gitu, dari asesor dari pemerintah pun ada kelonggaran bahwa Kalau saya ngeliatnya gini, kalau masalah pengadaan barang tuh ya, terus ada perbedaan harga, dan itu kan perbedaan harga itu wajar karena permasalahan dari lapangan. yo Efek bengeknya tadi kayak pajak, ongkos kirim dan lain sebagainya gitu. Itu mah menjadi hal yang wajar sebenarnya, walaupun berbeda nih harganya gitu. nah, Misal harga laptop tadi 7 juta dianggarkan misalkan jadi 8,5 juta ya. gitu. Ada selisih lah pasti gitu ya. Nah, hal-hal itu kan menurut saya mah kalau diperiksa menjadi hal yang wajar. Ya. Karena yang memeriksa juga, oh iya, orang tuh nyaho harga siga kemarin orang nyari barang lah ya. Ya. Secara ofisial itu harganya 10 juta. Tapi ketika nyari di lapangan ternyata harganya 12,5 juta. Ya. Kan bingung gitu. Hmm. Akhirnya kan anggaran harus lebih dari yang harga di pasaran gitu, belum ada pajak dan lain sebagainya gitu. Nah, yang jadi permasalahan markup yang disebut korupsi menurut orang mah yang terstruktur dari hulu ke hilir. Berarti banyak yang dilibatkan. Iya, makanya korupsi yang kemarin sampai 1 kuadriliun itu ya selama berapa periode gitu. Itu kan hulu ke hilirnya jelas, yang ngatur A, ngatur B, sistematis gitu. Itu. Dan keuntungannya bukan lagi masalah markup operasional yang di lapangan ini gitu ya. Perbedaan harga di lapangan bukan gitu, tapi kumaha carana dengan spek yang rendah orang jual ke masyarakat speknya jadi tinggi, keuntungan orang sekian, tapi semua orang terlibat gitu.
Nah menurut saya mah korupsi yang paling benar saya teh didinya gitu. Korupsi yang paling bener. Korupsi yang paling Iya benar-benar. benar-benar korupsi itu Karena yang kalau cuman sistematis selalu ke hilir gitu. Kalau cuma markup doang mah di ekonomi juga emang ada Di ilmu satu, ekonomi ya. satu chapter gitu memang Iya. khusus markup, memang ada memang dipelajari, memang Ada margin yang memang Ada. harus diatur gitu. memang ada pengaturan yang markup itu memang diatur. Hmm. Jadi tapi markup yang kayak gimana dulu nih, jangan kayak misalnya paling nggak banyak kejadian itu kan misalnya di kita tuh pengadaan barang ya gitu. Nah kadang-kadang markupnya teh mereka terlalu tolol gitu. Misalnya pengadaan teh markupnya ulum-ulum Ya. Ya. kan harganya jadi nggak masuk akal gitu. Oh kayak waktu itu ada contoh pengadaan lem ibon deh gini gimana ya? Nah kayak gitu di Jakarta. Jakarta ya? Kayak Jakarta. Lem ibon apa ini sampai miliaran kan anehnya. Iya, Kayak gitu lah. nah gitu. Ya maksudnya Anjing. Kok ada anjingnya? yang masuk akal lah gitu. Ya nggak apa-apa. Kamu ceritain lah. lahnya gitu. Iya. Jadinya kan ketahuan kan, jadi sebenarnya soknya korupsi asal jangan ketahuan gitu. Iya. Kalau kayak gitu kan sangat mudah jadinya ketahuan. Tapi itu tadi sebenarnya mau hulu ke hilir yang memang secara sistem dibuat itu sudah jelas. Karena zaman dulu pada saat siapa yang bikin jalur kereta api teh? Kela, bentar. Kalau si korupsi itu dari hulu ke hilirnya sudah tersistematis dan terstruktur dengan baik dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan lebih, kenapa disebutnya korupsi? Kan untuk kesejahteraan bersama lah ya. Ya kejahatan bersama itu yang ngatur hulu ke hilirnya, yang ada di sistemnya. Ya. Kalau yang ngomongin tadi Pertamina, yang itu kan 90 jadi 92 itu. Ya. Nah, itu jadi Itu masalah. Oh, iya, poinnya di situ Iya. penipuannya. Penipuannya ke Kalau sana. misalnya dapat 92 dengan harga murah, terus kelebihannya dibagikan ke itu jadi keuntungan Poinnya. sama ya nggak apa-apa. Pokoknya Menurut orang sih sebenarnya. Padahal gitu ya. Ya, Yang masyarakat beli juga normal kan dapatnya 92 gitu. Ya. iya. Ya 92 harganya 10.000 aja gitu Iya. ya. Jadi kan tidak terlalu dirugikan masyarakat ya. Enggak, maksudnya tetap harganya segitu. Nah, Tapi si mereka teh dengan cara-cara tertentu lah, misalnya harga dasar misalnya harga dasarnya teh harga di pasaran 13 juta US dollar, mereka dapat 10 juta US dollar. Sementara di budgetnya kan 13 juta dolar, ya udah keuntungan 3 juta dolar dibagi-bagi. Tapi bener sih itunya gitu, si Iya. spesifikasinya diturunkan bener. ya. Ya itu kan korupsi. Kalau nggak salah, Maksudnya gini, korupsi itu kan nggak cuma soal duitnya gitu. Kalau misalnya kita ngelihat di sistem komputer juga ada istilah data korup gitu kan. Ya memang udah ngerusak sistem gitu mah. Jadi Ya, di ada Excel. apa ya berarti? Malfungsi gitu. Ya. Ada malfunction di situ. Tapi kan kalau di komputer mah kalau ada malfunction atau data korup error nggak bisa dieksekusi dong. Kalau di lapangan yang begitu kan tetap jalan. Cuma mungkin ada bagian-bagian tertentu Ya ketika di komputer ada ketahuan ada data korup, diapain? di mana ada ya? Diganti lah. Ya diganti. Iya kan? Fokusnya atau codingnya. Nah, ya paling gitu. Harusnya diganti. Ya kita juga paling masalahnya ya udah ketika urusannya sama duit diganti kan kadang-kadang duitnya terbalik sih. Ya kan? Jadi ganti pemainnya aja sih. Ya kalau maksudnya ya udahlah, mungkin nggak usah pura-pura nutup mata ketika para terpidana korupsi juga ya gitulah, korupsinya manennya sabaraha puluh M misalnya, di penjaranya cuma sekitar berapa tahun. Nah, tapi kan duit hasil korupsinya nggak balik tuh gitu. Iya. Ya nggak sih hitung nggak ya, hitung-hitungannya sebulan berapa ratus juta kan gitu. Di VVIP ya. Iya, Bicara VVIP. di Bandung lagi. Iya tuh pas ketahuan itu yang dicopot malah kepala sipilnya dicopot. Nah korupsi yang dulu tuh kayak waktu bikin apa jalan kereta Oh ya kan. Pedal siapa? Iya. Itu Itu kan tuh eh, jalan kereta mah Jalan Raya Pos.
Jalan Ya. raya pos mah dendels. yang sebenarnya si pegawainya itu kan ada upahnya. Ya, ada Ya, itu yang raya pas upahnya. anyar Tapi panarukan. kan ketika yang disebut dengan korupsi itu ada upahnya, tapi tidak disampaikan ke pekerjanya. Terus, Pekerjaan disampaikan ke maut lah dan sebagainya gitu ya. itu data korup namanya. Nah, orang-orang yang bikin sistemnya kan berarti yang memang pada saat itu berkuasa, Ya. ya kan? Bupatina, terus centeng-centengna meureun. Ya Tapi sudah, kenapa dari- yang dimusuhi dendels? Hah? Ya. Ada ikan dendels bisa bicara ya. Dendelsnya nanya di Sumedang ya. Di Sumedang no patungna di Nah, itu mah pangeran Sadas Kornel. Pangeran. Oh, Pangeran Kornel. Ya yang bersalaman. Bersalaman. Tangan kiri itu mah oleh Koni. Sebenarnya itu mau penting-penting patungna bisa ngaliut. Jadi yang korup bupati sama centeng-centengnya waktu protes lah, terus kata raja teh, oh enggak, ini asing memecah belah kita. Anjir. Asing memecah belah kita. Tadi pecah belah asing. Ya kan itu kapan sih kita ngebahas itu? Kemarin ngebahas kan. Ini VOC aja menyesal. Ay, lain macam menyesal. Jika ada Bangkrut. VOC teh bangkrut pada kuda. Udah ke SDM Indonesia. Udah masuk ke SDM Malaysia dia jadi bangka. Jadi Tadi perusahaan paling oke loh tadinya VOC. VOC itu berarti bukan kalah ya, menyerah. Orang nyerah, cabutin dia semua balik sampai urus. Balik badan lain. Terus balik narik parah udah Balik aja lain. Tapi benar, imbas yang paling besar itu sebenarnya itu tadi pendidikan di anak usia dini, di kecil. Ya. Dan bukan di sekolah ya, tapi di rumah dengan perilaku orang tua. Iya sih benar. Sehingga contoh yang paling ini mah ya orang budak orang kelas 2 SD Ya. kan ada buku Ramadan. Di sana tuh dituliskan bahwa kalau puasa disebut puasa, Ya. tidak puasa jadi checklist lah tidak Ya. puasa. Terus budak orang teh nego jam 1 siang teh pengen minum, ya udah buka, berarti kan artinya tidak puasa. Ya. Tapi budak orang kan oh, nggak cuma minum aja segelas, ya udah nanti udah gitu puasa lagi sampai maghrib. Nah orang kan menanamkan bahwa tetap aja itu disebutnya nggak Ya. puasa karena berbuka sebelum waktunya. Nego gitu sampai akhirnya budaknya nyerah gitu. Oh ngerti, orang teh kahiji ada sistem nih Ya. yang tidak boleh dilanggar. Ya. Kalau dilanggar kebenaran orang nggak toleransi gitu ya. Iya, Yang itu bukanya kan enggak saya buka pengajaran gitu. kejujuran juga kan. Ya. Jangan bohong ketika ditanya ku bobaturana atau kuburuna kamu puasa enggak? Ya lihat aja di buku Ramadan gitu. Pemajikan orang nulisnya Oh iya, memang kayak sesuai buku Ramadan. Iya. Masih nulis tarawehan gitu. Enggak, cuman kegiatan sehari-harinya aja. Berarti Cuman orang yang kali ada beberapa orang tua Ya. yang perilakunya memang oh ya udah sok nggak apa-apa gitu, sok aja minum, makan nanti lanjutin lagi puasa. Nah disebut itu tetap puasa gitu. Iya. Berarti itu budak teh skill presentation and negotiation anak halus. Selalu berhasil. Berhasil. Benar. Itu kan lagi puasa. Tapi maksudnya yang paling gampang sebenarnya kayak banyak ibu-ibu di Alfamart anu mau budakna saya teh nyele antrian gitu. Ya. Itu. Ya. Kan ngajarin anaknya. Maksudnya aslinya nggak akan berjam-jam gitu ngantri kasir Alfamart. Iya, Makanya- kenapa kok sampai Oh ya nggak bisa itu raster kuat di muka bumi. Ya nggak apa-apa, asal jangan bawa anaknya gitu. Atau jangan ada anak kecil di situ, karena kan nanti dia nge-record. Oh iya. Nah, kadang, ibu-ibu mau nyalain mah, ya guys lah, itu mah memang tugasnya mungkin. Dia diciptakan ke dunia itu untuk nyalain antrian. salah satu? Iya. Jadi karena hal-hal kebiasaan sehari-hari yang memang banyak ditolerir gitu, terus Iya. secara tidak sadar diajarkan oleh orang tua gitu bahwa hal itu teh ya wajar gitu, sampai akhirnya ya tertanam bahwa oh iya ketika melakukan kesalahan apa-apa ini
hal yang wajar. Kalau ketahuan tinggal minta maaf. Ayah nama kan zaman yang tinggal klarifikasi udah selesai gitu. Oh orang ya, mungkin secara tidak langsung juga negara ini mengajarkan, karena kan awalnya tadi dari toleransi. Kita kan bagaimana negara mengajarkan ke semua muridnya toleransi. Padahal menurut orang ketika terlalu banyak toleransi sebenarnya gitu. Jadinya kan budaya permisif ya. Bisa jadi. Itu dasar-dasar kekeluargaan tadi. Ya, karena kita dan gotong royong. Tapi memang kompleks namun di Indonesia. Orang banyak banget yang dengan suku bangsa yang beragam, gitu ya, bahasa yang beragam, makna toleransi toleransi dan kekeluargaan ini jadi ujung tombak pendidikan gitu ya. Menurut saya memang diperlukan gitu. Cuman ya kadang-kadang kan tidak 100% bisa terwujud sesuai dengan visi gitu. betul. Ini karena jika kita misalnya yang ngamen atau pengemis di jalan, Ya. ada orang yang berpikir kan nggak akan ngasih Ya. supaya mana teh gawe lah sarua juga udah Kebiasaan. atau kebiasaan gitu, karena dengan atau nu parkir misalnya saya dengan duit teh cing gawe nu bener mana ngorakeun mana geus gituan. Tapi di satu sisi lagi kan ada orang yang menyuburkan itu. Iya. Karunya temenan gawe. Iya. Itu bisa jadi dua kubu kalau di Dan memang medsos. gitu kan maksudnya teh Cina sedekah 2.000 ge Cina menih gitu. Lain masalah 2.000 nah. 2.000 nggak akan membuat kamu miskin. Nah, yang gitu-gitu tapi bikin kan kamu kaya. Ya itu kan berarti ada kompleksitas di Hmm. point of view dari netizen. Gitu. Orang tuh justru nggak tahu ya apakah pengkajian undang-undang korupsi, tipikor dan yang lain-lain atau peraturan sistem itu ada kajian sosiologisnya nggak gitu, dan kultur dan kebudayaan, karena kan nggak bisa atau misalnya KUHP gitu, KUHP yang baru terus atau aja kemarin kan RUU KUHP yang baru kan menggantikan yang Belanda teh apakah melibatkan multidisiplin nggak gitu di situ, karena dengan satu rule yang ada gitu belum tentu bisa terserap sama semua suku bangsa gitu. Kan itu juga perlu gitu pendekatan sosiologis. Jika iya lah misalnya sekolah masuk, jam-jam sekolah masuk, kalau telat temen yang masuk gitu, temen yang masuk sekolah, yang akhirnya membuat yang tadi kan korupsi di jalan yang muter di mana gitu, karena takut anaknya terlambat, takut distrap atau segala macam. Memang beberapa tahun ke belakang di beberapa instansi kan udah ada flexi time kan, karena naon karena memang macet, masuk jam seberapa berarti tapi tambahan jam baliknya gitu. Menurut orang itu jadi solusi oke gitu untuk ya udah karena ada beberapa gitu ya. Itu mah di kantor kita ya. Itu di kantor kita, Om. Enggak ya maksudnya sebuah kan kementerian kayak gitu udah berlakuan gitu yang di Jakarta. Kita juga gitu. Absen 8:30, dapat toleransi 10 menit. Kalau kita telat di 10 menit itu, jam pulangnya tambahin kali 2. Oh, terlambatnya 8 menit, pulangnya tambahin 16 menit. Gitu. Nah, 16 menit itu tidak efektif kerja. Iya, nongkrong aja. Ya akhirnya kita ngomong dari sekolah sampai ke pekerjaan misalnya. Yang mau diukur apa gitu, efektivitas bekerja, efektivitas belajar, atau hanya sekedar memenuhi absensi. Nah, tenan-tenan baiklah, nu penting aya absennya full gitu. Kan jadinya kita semua bekerja dengan cara itu. Lucu juga ya. Tapi Kita ngomongin efisiensi kerja, kita efektif kerja itu paling berapa berapa jam? Iya, maksudnya kan gini, efektivitas kerja dengan jumlah jam kerja yang diwajibkan, misalkan 1 minggu 40 jam. Gitu ya, 1 minggu 40 jam, 1 hari kan berarti rata-rata kalau 5 hari kan berarti cuma 8 jam gitu. Kalau di kondisi di pabrik itu jelas. Kondisi pabrik mah dari start sampai akhir tuh gawe Iya, aja karena gitu ada di tempat produksi kan. ada produksi.
Tapi kalau di instansi ya, di sekolah gitu ya, atau di kampus, di tempat-tempat lain 8 jam itu tidak efektif Iya. Enggak. Udah over Gitu. lah. Ada waktu ngopi, Kayak ngopi nah, gosip, kayak naona, ada istirahat, ada curhat nah heula. istirahatnya dulu. Nah, artinya kalau kita ngomongin efisiensi kerja, bisa jadi kan ya, udah aja kerja mangan 3 hari. Full gawe 3 hari, sisanya libur gitu. Iya, karena maksudnya itu kan masih ngelihat masih ada sistem feodalistik kan dari atas-atasan gitu, bos-bos pimpinan-pimpinan datang udah mana kudu aya cicing di minyak kayak nges balik cicing kontrol unggul kan feodalistik gitu. Kaciri banget nah. Standby, ya. standby cicing gitu itu masalah mana begawa dek gitu ternyata cicing ada di minyak nah itu tuh orang meninggali turunan-turunan dari feodalistik dan militaristik kan gitu. Jadi nah apakah lamun militer mah yang geus puguh lah udah disiplin muntun mana paeh di peperangan kan lamun feodalistik itu kan yang jadi masalah yang menurut ternyata jadi salah satu mempengaruhi sistem yang ada baik di pendidikan perguruan tinggi maupun di pekerjaan gitu. Tapi ngaruh nggak nih sama yang siapa dah yang work from everywhere? Iya. Ya sekarang kan PNS ya, mau diterapkan ya? WFA, PFE. WFE, WFA ya Mau diterapkan ini? work from anywhere. pemajikan orang nggak semuanya Apa, edaran di Everywhere, pusat everywhere. nggak semuanya edaran di pusat untuk WFA tapi kan dia nanya apakah di kantor Bandung diterapkan atau tidak gitu. Itu yang jadi tapi dari pusat udah ada Ya, tapi kan sebenarnya gini, kalau memang mau ngomongin efektivitas kerja, belum tentu yang datang ke kantor itu juga efektif kan. Ya. Nah, artinya kalau memang mau diterapkan WFA gitu ya di anywhere gitu, itu kan jelas. Misalkan orang butuh pegawai dia beres ayeuna gitu dalam 2 jam. Tepat dulu mana ya di mana we pokoknya beres dalam waktu 2 jam gitu. Iya. Dan itu kan perannya Efektif, ya? digitalisasi kan? Iya. Ya, itu yang ada kemarin ada konten kreator juga yang ngebahas comparing antara pekerja di Indonesia dengan pekerja di Amerika. Gitu. Salah satunya dari perizinan yang di Indonesia mau ribet gitu. Mau ke dokter aja harus minta izin supervisor, manajer, asmen. Ribet gitu itu belum tentu dapat ACC. Ya. Tapi yang pas di pekerja di Amerika, dia izin ke dokter ke atasannya, terus bosnya justru bingung. Yang mana rek naon minta izin ke orang? Mau ke dokter mah ya ke dokter aja, pergi gitu. Wah kan saya nggak terbiasa di Indonesia begini. Justru bosnya kan aneh gitu. Ya. Loh, emang kenapa? Kalau kamu pergi nggak pergi weh? Dan itu mah kesehatan kamu, cina gitu. Yang penting saya yakin kamu bertanggung jawab sama beres kerjaan, udah selesai gitu. Itu yang kemarin terjadi sama kawan kita, istrinya dioperasi kan tangannya. Ya pasti nemenin. Ya. Tapi kan karena dia tahu ada feodalistik, dia datang dulu absen, terus baru ke rumah sakit. Diteang kemana? Nggak si Jincan. Dek operasi, gitu langsung datang. Terus ya. Kan kudu izin ke orang. Mana nggak? Di mana kan? Seru banget deh. Anu minta itu tuh. Ya akhirnya terpaksa lah si teman orang itu kan berbohong gitu. Untuk dek kumaha, dek operasi lagi tidak diterima alasannya. Iya. Kan jadi aneh juga. Betul. Nah, kadang-kadang memang gini, hal-hal yang seperti itu juga mungkin ada pengalaman dimanfaatkan oleh pekerja. Ya, ini bisa Maksudnya, jadi ya. Ya itu tadi pendidikan dari bawah saya dengan cara mencari alasan, gitu ya, mengatur biar ada Ya. keuntungan secara pribadi. Ngakalin. Gitu. Terus ketika si perusahaan, ya sudah sok, yang penting kerjaan beres gitu. Terus akhirnya mengada-ada gitu dengan alasan-alasan tertentu gitu. Sehingga orang pernah kayak kasus babaturan orang, kunaon mana itu bisa izin gawe gitu. Orang bebeja, aki orang mau. Tapi aki mana mesti mau, mesti lila. Tapi kan orang bener jangan ngomong aki orang mau. Tuh ngomong ayeuna mau gitu. Tapi aki orang mau terus diberi izin gitu. Kan itu memanfaatkan. Ya. Tapi kan keuntungan eta, gitu. itu manehna bersikap gitu kan karena merespon sistem. Iya. Iya kan? Iya. Sistemnya Iya busuk maksudnya sisi bukan maksudnya
perizinan apa yang efektivitas kerja gitu. Terus kemudian mana mun aya naon kan kudu izin lah gitu. Terus mainnya ke hoream digawe. Akhirnya bikinlah alasan itu gitu. Karena sistemnya kan. Ada sistem yang memang boleh izin gitu. Tapi misalnya orang ingat waktu awal-awal kantor lah di era COVID kan itu ada fase yang kita nggak masuk semua ya. Benar-benar WFH dan ada fase yang shift-shiftan kan. Itu teh. Terus ya cukup santai gitu, sempat ngobrol lah orang teh jeung baturan. Itu bisa. Baheula lama orang kudu cicing wae jadi di pengelola sebelumnya teh manehna bilang bahwa dulu mah kudu cicing we di ruangan. Pokoknya mah gawe cicing gitu di ruangan, kecuali jam istirahat. Jadi manehna kabur-kaburan. Ya. Tapi pada saat dibebaskan begitu, manehna teh sering di ruangan. Orang bentuk sering di ruangan karena orang terdidik di ruangan. Jadi ada rasa tanggung jawab dari dia gitu untuk oke, yang penting balik ya gitu. Nah, ini kan hal-hal yang begitu juga. Jadi juga orang ingat yang si Om Oki zaman itu kita pulang paling malam paling sore gitu. Dan kadang-kadang di luar shift itu masuk juga gitu. Karena ya ada target kerjaan yang ya udah main kerjain sudah gitu santai ngerokok beres gitu. Gitu. Dan waktu itu kan lebih apa ya untuk kita menghadapi akreditasi lebih solid gitu. Ya. Sistemnya gini sebenarnya kalau beda dengan dunia pendidikan di Disdasmen ya. Disdasmen. Sekolah ada, guru ada, terjadwal, kan nggak bisa kayak gitu kan kerjanya gitu ya. Dia hadir di sekolah karena siswa ada, terus saya jadwal ya tetap kudu ngajar kan gitu. Kan sama gitu juga ya. Dengan itu kan beda dengan pekerjaan di perusahaan-perusahaan tertentu gitu kan. Mungkin gitu efektivitas kerjanya tidak harus selalu hadir di tempat ya gitu. Bisa saja mungkin kayak tadi ada edaran untuk WFA gitu ya, work from anywhere gitu, mungkin saja bisa diterapkan ya gitu, asal pekerjaannya sesuai target bisa beres. Tapi untuk ranah-ranah tertentu gitu ya, bidang tertentu itu bisa dikitukan gitu. Jadi memang tidak akan sefleksibel itu untuk semua urusan pekerjaan juga gitu. Ya pelayanan mah nggak bisa gitu. Iya, pelayanan bisa. Iya, kayak di hotel gitu misalnya. Ya, kalau misalnya apalagi shift-shiftan ya, kalau misalnya satu nggak masuk ya udah berantakan dari work. Sehingga pelayanan kayak yang sering lah kecamatan atau kelurahan gitu. Saking fleksibelnya gitu, buka jam 8 dan datangnya jam 10 gitu. Kan tuh bisa pelayanan seperti itu gitu. Terima menaik sidak. Menaik sidak terima gitu. Tapi sidaknya nggak panggil lah kan. Gara-gara sidak, gara-gara marake sepatu. Jadi kantor kelurahan aja kan marake sendal gitu. Menaik sidak karena marake sepatu. Ya padahal mah curang ya. Nah buat pakai sepatu banyak gitu. Maksudnya teh itu standar grooming lah. Enggak, maksudnya untuk hal-hal tertentu gitu ya. Misalnya gue kelurahan ya. Pakai sendal penting pelayanan kelurahan gitu. Yang penting mah beres gitu. Tidak akan dilihat outfit ya. Gitu maksudnya orang tuh lain Buckingham anjir gitu. lain pegawai keraton gitu. Saya mau betulnya tanda tangan jeung cap kita bisa kurang ti 5 menit teu kudu lah pakai sepatu. Bahaya kan penting gitu. Oke. Mungkin ya dengan ramah mah kan kudunya servis gitu. Nya asal memakai kutang. Internet lah modal lagi mah mau pakai madu. Padahal ibu-ibu tuh pakai kutang loh yang ngaco deui ya tuh. Ya itu kan menurut orang perlu di apa namanya? Hal-hal normatif lah. Ya. Itu kudu dikaji deui gitu. Orang di kampusnya pakai sandal sih, Bro. Ya tapi kan kalau anak ngajar pakai sepatu kan. Ngajar ya kalau saya pakai sepatu kan momen tertentu ya. Ke kelas ngajar atau mau ketemu pimpinan saya pakai sepatu. Sehari-hari saya pakai sandal. Sampai akhirnya muncul SPE. Anjing gara-gara orang pakai sandal. Akhirnya bikin surat fakta integritas.
standar outfit untuk bekerja. Iya loh, maksudnya kenal bisa contoh nanti poe Jumat pakai pangsi, Ya, poe Kamis pakai pangsi, Kamis pangsi, pakai batik. Jumat batik. Buat apa anjir? Yang bikin kebijakannya aja nggak begitu, nggak melakukan itu. Ini ya di luar itu ya, dia pasti tidak melakukan itu. Cuman buat apa hari ini? Sampai kebudayaan sudah bangkit lagi kan tidak? Sampai batik lestariin tuh, oke. Jadi apa peraturan-peraturan yang Kok nggak ada aturan pakai batik ke kantor? Kapan dia pakai batik? Nggak selalu ada yang kawin temen. Nah, kecuali kan alasannya gitu, pakailah batik setiap hari Jumat untuk memajukan UMKM. Batik, belilah di pengrajin Atau batik Bandung. Pakailah baju batik setiap hari Jumat biar baju kamu nggak itu aja. Itu maksud, lebih agus akal. emang masuk akal karena kita bosan liatnya gitu. Tadi itu muncul tadi yang mencetuskan itu anak-anak Gen Z kan. Alasan-alasan itu akan muncul nanti. Iya. Kan 10 tahun lagi lah. sekarang itu alasan yang secara logis masuk ayeuna mah. Misalkan kan kayak gitu. Pakai batiknya, harusnya kudu pakai batik. Aing teh bosan dengan yang mana bajunya eta deui. Oh nya geus sedang pakai batik. Tapi kan bisa dicoba. Kumaha mun orang make lagi macan. Dong. Nah, kita bisa kayak lah ya satu hari dirinya bebas deh pakai tawas. Ya orang mah rada geli dengan eta. Kalau untuk anak SD, SMP, SMA mah menurut orang wajar gitu karena diperkenalkan dengan batik gitu. Di playgroup anak saya juga itu merepotkan. Selama bulan Ramadan anaknya apa disebutnya? Ananda menggunakan seragam baju muslim. Kan orang tuh boga baju muslim 5 sikinya. Tapi wajib. Ujung-ujungnya bebas. Kalau gurunya marah, suruh ketemu saya. Akhirnya bebas. Namun digitukan nanti misalnya di kantor. Hari ini pakai baju muslim. Ini baju muslim. Kan ini muslim. Baju muslim. Nanti nyari orang kafir. Oh itu perdebatan dulu baju koko aja. Baju koko emang baju muslim gitu? Kan dari Cina. Namanya udah koko. Bajunya aja udah koko. Namun itu baju gamis, di Arab itu. Namanya mengklaim itu baju muslim. Judul lagi koko. Kali ya peraturan itu. Tapi memang untuk beberapa tempat yang kreatif gitu ya, sehingga mungkin di Google, terus di mana gitu. Ayah murid itu kan kerja di juga gitu, udah pernah nanya masalah outfit itu dibebaskan pisan gitu. Iya. Deka kantor sih kumaha gitu dengan outfit yang Betul. itu terserah gitu. Terus ada tempat buat istirahat gitu ya, meja biliar, ada tempat games, ada PS gitu ya. Bisa gitu. Justru sana dengan begini tuh efektivitas kerja justru meningkat. Gitu. Karena apa? Ketika orang gawe dengan mengeluarkan pikiran gitu dan sebagainya, mentok kealihkan dulu ke eta gitu. Kita justru dapat sesuatu yang lebih bagus gitu. Ini tuh misalnya akhirnya kita kerja tuh umur berapa sih paling muda? 18, 19 sudah kerja. Tadi yang kuliah lah. Berarti kan 23 sampai ke umur 60-an berarti. Ditamain PS ulah poe di kantor dia udah mau betah. Mau enggak sih? Capek sih. Gawe gitu. Di kantor kita aja kan ada yang inisiatif beberapa teman-teman kita itu. Pasang PC, kita install PS. Excited ini kan 2 hari 3 hari, lama-lama aja capek gitu. Udah sih bos. Kerja lagi aja, gitu, ngerjain apa? Iya, akhirnya kan kalau kita ngeliat ada kantor yang ada meja biliar, kita pasti nganggur. Pasti malah meja biliarnya hanya memakan tempat aja. Iya, gitu. jadi hiasan, weh. Daun lumayan. Betul. Ini namanya menanya tamu, mana? Orang bala di sekolah sebelumnya kan ada meja pingpong gitu ya, khusus gitu, bisa ada jangan gitunya sok main di dinya gitu. Bener, semingguan lah. Wah, sih berganti pemain deh gitu. Kosong nih, kosong. Arwana gitu. Sama, benar sama. Ya, Coba harus tempat kerja pertamanya adalah ruangan karaoke. Ting.
Kan kumaha PL dah. Iya habis dia so, itu mah Ya kalau karaokean aja mah capek mah nggak jam nyanyi. ini yang nyanyinya kan orang lain. Yang tersertifikasi. Iya ini udah ada sertifikasi. Itu mah pasti pada rajin, pada betah di kantor, tidak pulang-pulang. Oh nggak mau itu nukeran duit tuh karena nyewer. Wah, tetap korek itu. Tapi tekor tapi betah di kantor kan? Paling semangat. Habis kantor jam 7, jam adaan subuh sudah kantor. Enggak, LC masih bobo. Subuh LC masih bobo. LC. Tapi tulutan tuh diganti-ganti. Bosen. Anjing ya deh. Penguasaan lagu terambah. Udah. Oke, jadi gitu teman-teman semuanya obrolan kita menyikapi reaksi Reaction. meriak merespon apa yang sedang terjadi saat ini di Indonesia tentang korupsi dan antek-anteknya lah dan kawan-kawannya. Semoga menyenangkan, semoga seru. Jangan lupa dengerin podcast sebelumnya yang BUMN. Saya belum dengar juga sih. Saya baru nonton 10 Yang menit. judulnya ada Mang Dika. Yang ada Mang Dika. Sama yang sebelumnya, jangan dengarkan podcast ini. Apa ceritanya? Itu mah kemarin baru. Yang baru. Oh, yang kemarin. Oke. Jadi kita aja teman-teman semuanya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan kemana-mana, masih di obrolan Sasir. Bye bye semuanya.